GTV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga muslim, para pemirsa Pasuruan mengaji dimanapun Anda berada, rahmatullah. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari para pemirsa Pas GTV yang telah bergabung. Dan insya Allah untuk kesempatan saat ini kita bersama Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari para pemirsa yang telah bergabung. Ustadz, saya dari mantan jamaah tertentu, baru berhijrah sekitar 3 bulanan terakhir, Ustadz. Saya mau bertanya tentang tata cara atau bersuci atau mensucikan pakaian menurut sunnah Nabi SAW. Kemudian adab kencing di kamar mandi, Ustadz, yang benar, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, Ustadz. Karena di kelompok saya yang dulu sangat ditekankan tentang bersuci ini, Ustadz. Dan juga Allah tidak menerima sedekah dari barang curian. Demikian, Ustadz. Ya, masalah bersuci bukan hanya di jamaah tertentu saja. Memang itu adalah dalam agama Islam ditekankan kita untuk bersuci dari najis, dari hadas. Bahkan itu dijadikan syarat sahnya sholat. Makanya kalau kita baca kitab-kitab fikih, yang nomor 1 adalah kitab Toharoh. Kitab Toharoh. Kenapa? Karena Toharoh itu adalah syarat sahnya sholat. Kata Nabi SAW, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Ya, tidak diterima oleh Allah SWT salat seorang di antara kalian sampai dia wudu, ya, bersuci dulu. Ya, demikian juga la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah enggak menerima salat seorang tanpa bersuci. Ya, jadi bersuci ini memang masalah yang sangat ditekankan oleh para ulama. Ya, Al-Imam Abu Ubaid bahkan punya buku namanya At-Tuhur, itu isinya tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah anjuran Islam untuk bersuci. Ya, makanya pembahasan tentang bersuci juga mengingatkan kepada kita tentang indahnya agama Islam, sempurnanya agama Islam. Islam bukan hanya membahas masalah masalah sholat, masalah puasa, enggak. Masalah bersuci secara detail pun sudah dibahas, tentang bagaimana cebok, tentang bagaimana kita bersuci dari kencing, bagaimana membersihkan najis yang kena baju, ya, itu sudah dibahas dalam agama Islam. Kata Salman Al-Farisi ketika ada orang Yahudi mengatakan kepadanya, ya, hal allamakum, ya, nabiyukum hattal khara'a, apakah nabi kalian, ya, mengajarkan kepada kalian sampai masalah buang hajat? Kata Salman, iya. Nabi mengajarkan kepada kami sampai masalah buang hajat pun sudah dibahas di dalam agama Islam. Nah, ini makanya kita harus bangga sebagai seorang muslim, ya, karena sudah membahas secara komplit. Adapun tentang tata cara bersuci atau membersihkan najis dan sebagainya, itu perinciannya ada dalam kitab-kitab fikih, ya. Tapi secara umum bahwa benda yang najis itu, ya, cara menghilangkannya atau cara mensucikannya adalah yang penting benda najis tersebut hilang. Ya, itu kaidahnya. Ya, baik dengan kita siram, ya, dengan siram seperti misalkan ada pernah ada orang Arab Badui kencing di masjid. Ya, Nabi SAW menyuruh kepada para sahabat untuk menyiramnya. Ya, bisa dengan menyiram. Demikian juga misalkan baju kita kena najis, kena kotoran, kita cuci dengan air. Itu yang paling utama, yaitu dengan membersihkan dengan air, karena air itu adalah alat bersuci yang paling dominan. Tapi nggak harus dengan air saja, bisa juga dengan yang lain. Yang penting menghilangkan benda najis tersebut. Ya, misalkan dengan mengeringkan. Ya, mungkin kita misalkan kasur misalkan. Nah, itu kalau pakai air kan mungkin rusak gitu kan. Nah, caranya udah dikeringkan, dijemur. Yang penting pengaruh dari najis tersebut hilang. Mungkin zatnya, mungkin baunya, warnanya itu hilang. Atau misalkan juga misalkan sumur kemudian ada najisnya. Ya, caranya seperti kata para ulama, bil mukasarah, dengan memperbanyak air. Diambil dulu bangkainya, kemudian diperbanyak air. Bisa juga dengan istihalah. Istihalah itu dengan
apa yang namanya mencampur dengan benda-benda yang lain, ya, benda-benda yang lain sampai kemudian itu hilang. Seperti ada air najis kemudian diolah dengan bahan-bahan kimia, akhirnya pengaruh najis tersebut hilang, ya. Nah, itu namanya istihalah dan itu diperbolehkan, ya. Intinya cara membersihkan najis adalah yang penting najis tersebut hilang, ya. Nomor utama tentu adalah dengan pakai air. Tapi kalau misalkan dengan cara yang lainnya pun pendapat yang kuat adalah bisa dengan selain air juga. Yang penting pokoknya zatnya najis tersebut hilang, baik zatnya, baik apa namanya, baunya, warnanya hilang. Itu sudah suci berarti, ya begitu. Apakah harus hilang semuanya Ustaz ketika-tikanya? Ya, ya, sebisa mungkin, kecuali kalau memang bandel, ya, maka tidak mengapa. Seperti misalkan darah haid, kalau misalkan udah dicuci tapi kadang-kadang kan masih ada yang membekas, ya, membekas, maka tidak mengapa. Yang penting pokoknya sudah. Ompol bayi di kasur juga. Ya, itu dengan cara dikeringkan tadi. Ya, kalau mungkin kalau bisa pakai air, tapi kalau memang tidak bisa karena nanti malah merusak misalkan, maka bisa dengan cara dikeringkan, dijemur, udah cukup. Nah, demikian Ustadz untuk program sesi tanya jawab di kesempatan saat ini, dan insya Allah kita akan sambung kembali di kesempatan lain waktu dengan pertanyaan yang berbeda Ustadz. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semua Ustadz. Tapi keluarga muslim dimanapun Anda berada, demikian untuk program saat ini. Dan bagi keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan kirimkan ke nomor berikut ini. Demikian keluarga muslim kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان